bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Betul sekali. Kakak mau ingatkan, ketika kita beribadah, kita harus beribadah dengan sikap yang baik ya adik-adik. Tidak boleh main-main, tidak boleh sambil tiduran. Karena Tuhan sangat senang ketika kita beribadah dengan benar kepadanya. Ingat ya adik-adik, ini adalah ibadah, bukan nonton film ya adik-adik. Oke adik-adik? Oke. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita ingin memulai ibadah kita. Kita ingin mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita sangat puji Tuhan ya, karena kita semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Betul ya Kak Desi ya? Kita dapat menikmati semua yang ada. Adik-adik tahu, semua yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. Kakak ajak adik-adik nyanyikan satu buah lagu, Habis Gelap Terbit Terang. Semuanya adik-adik bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ikuti kakak untuk gerakannya bagi adik-adik yang tidak tahu ya. Habis gelap. Habis gelap, habis gelap, terbit terang, terbit terang. Ada bulan, matahari, juga bintang-bintang. Semuanya, semuanya ciptaan Tuhan. Senang hatiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Habis gelap terbit terang. Habis gelap, terbit terang, terbit terang. Ada bulan, matahari, juga bintang-bintang. Semuanya, semuanya ciptaan Tuhan. Senang hatiku. Senang hatiku. Senang hatiku. Adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, ikutin Kak Desi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau masih Engkau masih mengasihi kami. mengasihi kami. Engkau masih Engkau masih memberikan kami memberikan kami kesempatan untuk beribadah untuk beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kami serahkan Kami serahkan ibadah kami dari dari awal awal sampai akhir ke ke dalam tangan Tuhan. dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan yang menikmati yang menikmati ibadah kami. kami. Biarlah hati kami Biarlah hati kami hanya tertuju hanya tertuju kepada Tuhan. kepada Tuhan. Biarlah kami Biarlah kami dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh datang beribadah beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus berada di tengah kita. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Tapi kok Tuhan mau berada di dekat kita, Kak Suya? Tentu aja Kak Desi, karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan peduli dengan hidup kita. Karena itu adik-adik, kita nggak perlu takut. Kita punya Tuhan yang sangat besar dan Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Betul Kak Desi? Betul adik-adik. Nah, kita angkat satu pujian yang mengatakan Tuhan Allah di tengah kita. Kita masih dalam sikap berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang
siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita nyanyi satu buah lagu yang mengingatkan kita bahwa walaupun kita kecil dan lemah, Tuhan selalu sayang kepada kita. Tahunya dari mana adik-adik? Di dalam Alkitab. Dalam Alkitab mencatat Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Nah adik-adik, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau mempersiapkan mempersiapkan hati kami hati kami untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, biarlah biarlah firman-Mu firman-Mu terus tumbuh terus tumbuh di dalam hati di dalam hati setiap kami. setiap kami. Dan tolong kami Tuhan Dan tolong kami Tuhan agar dapat agar dapat melakukan setiap firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah lihat gembala tidak? Kalau kakak melihat secara langsung belum pernah ya, tapi kakak sudah pernah melihat di TV. Adik-adik tahu tidak, gembala itu adalah pekerjaan yang sudah sangat tua sekali. Mengapa dikatakan pekerjaan yang sangat tua? Karena di Alkitab mencatat bahwa anak Adam dan Hawa, yaitu Habel, adalah seorang gembala. Adik-adik, kakak mengajak kita coba lihat dalam Mazmur nomor 23. Yang menarik dalam Mazmur 23 ini adalah dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Daud, sang penulis Mazmur 23 ini juga adalah seorang gembala sebelum dia menjadi Raja Israel. Adik-adik tahu tidak, pekerjaan sebagai gembala itu sangat berat dan berbahaya. Apa saja sih tugas-tugas gembala itu? Nah, tugas-tugas gembala itu adalah sebagai berikut. Pertama, gembala harus mencarikan makanan dan minuman bagi domba-dombanya, yaitu rumput hijau dan air. Kedua, menjaga domba-dombanya agar tidak tergelincir atau jatuh saat melewati lembah yang curam. Kemudian, saat gembala mengembalakan dombanya, gembala harus menjaga domba-dombanya agar tidak terpisah. Dia juga harus menjaga domba-dombanya dari gangguan serigala atau binatang buas. Lalu, jika ada domba yang terluka, sang gembala juga harus mengobati domba yang terluka tersebut. Kemudian, gembala juga harus membuat situasi tenang agar domba-dombanya bisa tidur. Adik-adik, itu adalah beberapa tugas-tugas gembala dan masih banyak lagi tugas gembala lainnya. Daud mengerti apa tugas gembala. Ia merasa itulah yang Tuhan lakukan bagi dia. Maka ia menulis Mazmur nomor 23 dan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Daud
dan semua orang percaya adalah domba-dombanya. Tuhan yang adalah gembala, Dia memelihara dan menjaga hidup kita. Dia menyediakan makanan bagi kita, Dia memberikan keamanan kepada kita. Dia juga membawa kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak tersesat atau jatuh dalam dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Mengapa? Sebagai gembala yang baik, Dia akan menjaga domba-dombanya dari bahaya, meskipun mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus juga demikian. Sebagai gembala kita, Dia tidak hanya menjaga kita, memelihara kita, Dia bahkan mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus adalah gembala yang agung, gembala yang baik, dan kita beruntung mempunyai gembala seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Dia baik dan Dia setia. Dia selalu menjaga dan memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita seringkali meninggalkan Dia. Jadi, kita juga mau belajar untuk percaya kepada Dia. Percaya bahwa Tuhan akan menjaga hidup kita. Dia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan karena Dia adalah gembala yang baik. Adik-adik, mari sebelum kakak menutup cerita kakak hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk melihat sebuah video berikut ini. Di sebuah padang rumput yang hijau, ada seekor domba yang sedang makan rumput. Nyam, 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 nyam. Be, be. Wah, enak sekali rumputnya. Rumputnya masih segar-segar. Fresh nih. Nyam, 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 nyam. Be, be. Aku masih mau nih makan lama-lama di sini karena rumputnya sangat enak. Ketika si domba itu sedang makan rumput dengan asiknya, tiba-tiba terdengar suara. Domba-domba, ayo kita pulang. Hari sudah mau malam. Mari kita pulang sebelum hari gelap. Be, be, baik Pak Gembala. Tapi domba yang sedang makan rumput dengan enaknya ini berkata, aku tidak mau Aku masih mau makan rumput di sini yang enak. Nanti aku susul saja Pak Gembala. Aku tahu kok jalannya ke sini, ke situ. Tiba-tiba ketika domba itu sedang makan, wah, apa yang terjadi? Ada 3 ekor serigala yang mendatanginya pelan-pelan. Wah, ada domba yang enak ini kelihatannya. Lagi ngapain ya dia ya? Takut. Tolong jangan sakiti aku. Tuhan, tolong aku. Aku takut. Serigalanya serem-serem. Ada 3 lagi. Pak Gembala, tolong. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ketika serigala itu mendekati domba yang sedang ketakutan itu, tiba-tiba, "Hei, jangan sakiti dombaku! Pergi, pergi, pergi!" Pak Gembala ternyata datang. Pak Gembala! Ya, pergi! Sana pergi! Pak Gembala mengayunkan tongkatnya dan memukulkannya kepada serigala-serigala itu. Serigala itu juga tidak mau kalah. Wow! Serigala itu menggigit Pak Gembala. Dan akhirnya Pak Gembala pun memukulkan lagi tongkatnya, sampai akhirnya serigala itu pun lari tunggang-langgang karena ketakutan. Pak Gembala! Pak Gembala pun terluka karena digigit oleh serigala-serigala itu. Akhirnya Pak Gembala membawa domba yang nakal itu pulang ke kandang.
Pak Gembala mengobati domba nakal itu, dan domba nakal itu pun berkata, "Mbe, Pak Gembala, aku minta maaf, aku tidak taat. Sekarang Pak Gembala jadi terluka. Lihat tangan Pak Gembala, kaki Pak Gembala digigit, dicakar oleh serigala. Maafkan aku, Pak Gembala." Domba, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Sekarang beristirahatlah domba. Besok pagi kamu pasti akan lebih baik lagi. Ketika Pak Gembala sedang berbicara, tiba-tiba Pak Gembala jatuh. Pak Gembala, kenapa Pak Gembala? Domba itu pun ingin membangunkan Pak Gembala. Pak Gembala, Pak Gembala. Tapi Pak Gembala tetap tidak bergerak. Dia terjatuh. Teringatlah domba akan segala kebaikan Pak Gembala. Dari kecil, Pak Gembala selalu mengasuh si domba ini. Walaupun domba ini nakal, tetapi Pak Gembala selalu sayang domba ini. Domba ini sedih sekali. Dia sangat menyesal karena tadi dia tidak taat. Ketika dia disuruh pulang, malah dia masih enak-enak makan. Malam itu pun berlalu. Dan keesokan paginya, kukuruyuk. Bek. Hah? Pak Gembala mana? Kok ini cuma ada bekas luka-lukanya? Pak Gembala, di mana Pak Gembala? Hei domba. Wah, Pak Gembala. Mek, mek. Domba, bagaimana kabarmu? Pak Gembala. Pak Gembala terlihat sudah sehat, dan Pak Gembala pun berlari mendekati domba dan memeluk domba itu. Domba itu sangat senang sekali. Terima kasih Tuhan, mek, Pak Gembala sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Pak Gembala dan domba akhirnya berangkul-rangkulan. Adik-adik, seperti domba nakal tadi, kita juga kadang-kadang suka nakal. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Di Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Darahnya menyucikan segala kesalahan kita. Tuhan Yesus juga bangkit loh pada hari ketiga, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, seperti video yang ditayangkan tadi, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dia selalu beserta kita saat senang maupun susah. Bahkan Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, dan Dia telah bangkit. Yuk adik-adik, mari kita menjadi domba-domba atau anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Ayat hafalan pada pagi ini diambil dari Mazmur nomor 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Ayo, mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau menjadi gembala kami yang selalu menjaga, memelihara, menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik? Firman Tuhan dari disampaikan sama Kak Lina. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan gembala kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Tuhan yang selalu akan menyertai setiap kehidupan anak-anaknya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita mau memberikan persembahannya adik-adik. Kakak ajak kita nyanyikan lagu Tuhan Gembala Aku. Tuhan gembala aku mau ikut Dia yang pimpinku selalu. Aku mau ikut Dia selalu, selalu. Aku mau ikut Dia selalu, selalu. Aku mau ikut Kita akan baca ini sekali ya. Dia. Tuhan gembala aku. Tuhan gembala aku mau ikut Dia yang pimpinku selalu. Aku mau ikut Dia selalu, 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 selalu. Aku mau ikut Dia. Oke adik, kita berdoa, kita lipat tangan, kita mengikuti Kadesi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pada saat ini Pada saat ini kami telah kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan pakai Tuhan pakai persembahan kami untuk untuk memperluas memperluas gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya Supaya kami tidak takut, kami tidak takut, kami percaya kami percaya Tuhan Tuhan memelihara hidup setiap kami. hidup setiap kami. Kami berdoa, menyerahkan hidup kami hidup kami ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Sebelum mengakhiri ibadah kita mau bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di
kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Tuhan, Ingatkan kami ingatkan kami setiap minggu setiap minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami satu minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa